Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Setio Adi Pambuti SIME selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Kebank Sentralan. Perkenalkan, saya Ayunda Rekijayaniati. Saya merupakan mahasiswa jurusan Perbankan Syariah semester 5 di Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama UNER. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait judul yang sudah saya bawakan, yakni peranan pendidikan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Nah, di sini judul yang saya bawakan ialah peranan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Mari kita jelajahi tingkat pendidikan dan tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif. Nah, peranan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Di sini ada 3 peranan, yakni penyedia keterampilan, perubahan pikiran, dan pemutus siklus kemiskinan. Dalam penyediaan keterampilan, melalui pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup. Dan dalam peran pendidikan dalam perubahan pikiran ini, yakni peran pendidikan mengubah pola pikir dan memperluas wawasan, memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah dan mencapai potensi ini. Kemudian peranan yang ketiga, yakni pemutus siklus kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas memberikan akses ke pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan membantu generasi mendatang keluar dari kemiskinan. Tingkat pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Nah, di sini ada 3 tingkat, yakni pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar. Tingkat partisipasi pendidikan dasar yang tinggi menjadi indikator penting dalam mengurangi kemiskinan. Lanjut ke pendidikan kejuruan. Memberikan keterampilan praktis dan peluang kerja kepada individu yang ingin berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Jadi kalau pendidikan kejuruan ini sudah mulai menjurus kepada keterampilan atau peluang kerja yang ingin kita tuju di masa depan. Kemudian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi pula. Pendidikan sebagai kunci mengurangi kemiskinan. Ada 3, yakni keterampilan yang dibutuhkan, akses ke peluang, dan pemberdayaan individu. Keterampilan yang dibutuhkan. Pendidikan menawarkan keterampilan yang relevan dan kompetitif untuk mengatasi tantangan dunia. Akses ke peluangnya, pendidikan memperluas akses ke peluang ekonomi, sosial, dan politik yang sebelumnya tidak tersedia. Jadi jelas ya, kalau memang dengan pendidikan kita dapat memperbanyak relasi dan peluang. Kemudian pemberdayaan individu, pendidikan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, mengambil keputusan yang bijaksana, dan meraih tujuan hidup. Program pendidikan efektif dalam mengatasi kemiskinan. Ada 3 juga, yakni program guru penggerak, bantuan keuangan pendidikan, dan pendidikan berbasis komunitas. Nah, dalam program guru penggerak, guru itu yang berdedikasi, peduli, dan terlatih menjadi katalisator perubahan dalam pendidikan masyarakat. Kemudian bantuan keuangan pendidikan, program beasiswa dan subsidi untuk memastikan akses kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin, seperti bidik misi dan beasiswa lainnya. Yang ketiga, yakni pendidikan berbasis komunitas. Pendidikan yang melibatkan komunitas lokal dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan yang inklusif. Keterbatasan sumber daya, kesenjangan regional, dan pencegahan drop out. Keterbatasan sumber daya, kurangnya dana, fasilitas, dan pendidik yang berkualitas menyebabkan keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan pendidikan yang inklusif.
Kemudian kesenjangan regional, perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah yang makmur dan yang tertinggal menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yakni pencegahan dropout, mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah seperti kemiskinan, jarak, dan praktik diskriminatif di sekolah. Peran pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin, yakni ada kebijakan subsidi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas guru. Pemberian subsidi untuk pendidikan miskin sebagai langkah nyata untuk menciptakan kesempatan yang adil. Pengembangan infrastruktur, investasi dalam pendirian dan perbaikan sekolah untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat miskin. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas guru. Pemberian pelatihan dan insentif bagi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil. Nah, itu hal yang sangat urgensi bagi pemberi pendidikan alias guru. Strategi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses universal. Mengamankan akses pendidikan berkualitas untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses, meningkatkan pembelajaran interaktif, dan memperbarui kurikulum. Pendidikan inklusif, menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menghormati keberagaman siswa serta kebutuhan individu mereka. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan pada penjelasan saya kali ini ialah pendidikan bukan hanya hak dasar, tetapi juga merupakan alat yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, dan terutama kepada yang masyarakat miskin, kita memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam masa depan, membuka pintu menuju mobilitas sosial dan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Ini juga memungkinkan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang pada gilirannya membantu mengurangi kemiskinan dan memotong mata rantai yang telah ada begitu lama. Dengan pendidikan yang terprogram dengan baik dan mencakup semuanya, kita bisa mencapai tujuan pendidikan untuk semua orang dan meraih kemajuan yang berkelanjutan dalam memerangi kemiskinan di tanah air. Nah, baik teman-teman, itu saja yang sudah saya jelaskan dan dapat saya jelaskan di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua, para audiens. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.